Hal tersebut ada mungkin yang tadinya mungkin kita akan membuka prosesnya lumayan lambat, maka ketika kita contohkan buka browser ya, di sini kita buka Chrome, nanti kita klik di sini, nanti maka prosesnya akan sangat cepat sekali ya. Oke. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam channel Eko Risdianto. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah trik ya, bagaimana untuk meningkatkan performa dari komputer kita yang mungkin teman-teman mendapatkan sering lemot atau yang berakibat mungkin dalam kita menggunakan komputer atau presentasi kita menggunakan komputer menjadi lambat ya. Nah, ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan yang akan kita berikan triknya di sini. Baik, tanpa menunggu lama, teman-teman, kita akan berikan beberapa langkah yang akan kita lakukan bersama. Namun sebelumnya akan melakukan informasi dulu bahwa apa yang dilakukan nanti atau step-step yang akan dilakukan nanti itu tidak akan mempengaruhi file-file yang ada di komputer teman-teman. Jadi tidak usah takut kalau misalnya kita nanti ada kegiatan mendelete sesuatu, itu akan mempengaruhi atau menghilangkan file-file yang ada di komputer kita. Baik, kita simak tutorial berikut ini. Baik, yang pertama, tekan lambang Windows di keyboard Anda, lalu tekan huruf R bersamaan, lalu akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita ketikkan temp, T-E-M-P, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian jika muncul seperti ini, teman-teman bisa klik continue. Oke, setelah kita klik continue, maka akan terdapat sebuah jendela baru di mana file temporary Anda tersimpan. Nah, teman-teman bisa menghapusnya dengan cara klik kanan, lalu tekan tombol delete atau langsung saja tekan tombol delete pada keyboard. Oke, seperti ini. Kemudian jika masih ada bisa tekan seperti ini. Nah, jika memang masih ada file yang tersisa, maka sebenarnya itu file-file tersebut masih sedang digunakan. Jadi tidak apa-apa, kita masih menyesuaikan file tersebut karena memang file-file temporary atau file penyimpanan sementara ini masih digunakan dalam proses eksekusi komputasinya. Oke, ini langkah yang pertama teman-teman. Kemudian langkah kedua, tekan tombol Windows plus R kembali seperti ini, lalu kita tambahkan tanda persen di depan dan di belakang temp seperti tadi ya, tapi di depan dan belakangnya seperti ini. Kemudian pilih OK. Nah, nanti muncul jendela baru seperti ini juga. Kemudian kita bisa hapus filenya yang ada di dalamnya. Seperti tadi, klik kanan kemudian delete. Nah, seperti ini, kita skip aja. Nah, seperti tadi, jika ada file yang belum terdelete, maka ini sebenarnya file-file yang sedang digunakan. Seperti itu. Nah, ini untuk meningkatkan performa, untuk menghapus beberapa file-file saja yang biasanya kemungkinan menumpuk di komputer kita. Ini agar lebih lega ya, sehingga kalau komputer ini lega, jadi performanya otomatis akan meningkat. Nah, kemudian itu cara kedua. Nah, kemudian cara ketiga seperti apa? Nah, ini adalah file, kita ketikkan di sini Prefetch ya, Prefetch ini PREFETCH, kemudian klik OK, kita klik continue saja. Nah, ini adalah file-file yang ada di dalam folder Prefetch ya. Ini kalau sudah menumpuk kita juga bisa menghapusnya ya teman-teman. Nah, apa itu Prefetch di sini? Nah, di sini ada kita cari di Google, ini definisinya adalah berfungsi untuk merekam data dan informasi detail tentang program-program yang di-load di komputer ya. Jadi jika terlalu banyak juga akan mengurangi proses loading yang ada di komputer kita. Jadi kita bisa hapus agar loadingnya lebih cepat ya teman-teman. Kemudian klik kanan seperti tadi, kita pilih delete ya, kemudian pilih skip ya, seperti ini.
Oke, kalau masih ada berarti ini adalah file-file yang masih digunakan juga pada saat komputer ini masih menyala ya. Jadi bisa kita close aja. Nah, itu 3 langkah yang pertama. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman bisa buka Windows Explorer, klik logo Windows Explorer atau tekan lambang Windows huruf E juga seperti ini. Nah, kemudian cari folder di C, Windows, kemudian pilih yang ada namanya software distribution ya. Di sini ada software distribution. Kita klik 2 kali ya, software distribution. Di sini klik double klik. Kemudian klik folder download. Kemudian kita select all. Kemudian tekan delete lagi, tekan delete pada keyboard ya, kemudian pilih continue. Nah, ini sudah terhapus ya. Ini adalah beberapa file-file temporary, file-file sampah yang ketika kita melakukan proses download ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa klik kanan folder C kita. Ingat, yang kita lakukan ini hanya di folder C saja. Kemudian kita pilih properties, kemudian klik disk clean up ya. Ya teman-teman, ini hanya teman-teman lakukan di folder C saja, jangan digunakan di folder-folder yang lain. Kemudian kita bisa checklist beberapa file yang kita lihat teman-teman. Di sini ada space, ada sebelah kanan adalah ukurannya, dimana banyak file yang tersimpan di sini. Kita checklist saja jika kita ingin menghapusnya. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa ini tidak akan mempengaruhi file-file yang ada dalam folder D ataupun E ya. Jadi tidak akan mempengaruhi file-file yang teman-teman simpan di sana. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, ini kita klik delete file. Ya, kita tunggu beberapa saat karena tadi ada beberapa file yang ukurannya cukup besar. Jadi di sini prosesnya menunggu. Ini lagi memilih recycle bin ya. Tadi hampir 25 GB ya di tempat saya tadi di file sampahnya. Oke. Nah, ini sudah masih berproses ya. Bentar lagi akan mungkin sudah. Nah, ini sudah. Oke. Nah, ini sudah hilang. Kemudian kita bisa pilih di sini, pilih close aja. Oke. Nah, kemudian kita bisa cek di propertiesnya kembali, kemudian pilih disk clean up. Nah, teman-teman bisa melihat jadi file-file yang cukup banyak di recycle bin 25 GB tadi udah hilang. Ini udah 0 ya, kapasitasnya sudah 0 kembali. Oke. Oke, nah ini adalah proses langkah-langkahnya yang kita lakukan di langkah ke-5 ya. Kemudian kita klik OK saja di sini, kita close. Dan langkah yang terakhir kita bisa gunakan cara ini, teman-teman tekan Windows huruf R kembali seperti tadi. Ada keyboard, kemudian kita ketikkan regedit ya. Regedit. Nah, di sini klik OK. Setelah klik OK, teman-teman pilih di sini ada 5 folder. Di sini ada 1 2 3 4 5. Kemudian kita fokus ke folder yang kedua, ada segitiga sebelah kiri itu diklik ya, segitiganya diklik, lalu pilih di kontrol panelnya, segitiga kontrol panel lalu diklik agar muncul seperti ini. Kemudian klik folder desktopnya. Teman-teman klik folder desktopnya seperti ini. Nah, teman-teman akan menemukan informasi yang ada di sebelah kanannya. Kemudian teman-teman cari yang namanya menu show delay. Nah, di sini. Nah, ini kita akan rubah value dari menu show delay-nya yang tadinya 400 menjadi 00. Kemudian tekan enter selama 5 detik ya. Jangan klik OK, tapi tekan enter langsung selama 5 detik agar nanti akan muncul ngedim ya, ada berkedip seperti ini. Nah, berkedip seperti ini, lalu klik, lalu nanti akan kita lepaskan, kemudian baru klik OK. Jadi tadi langsung enter ya, klik 00, enter tekan selama 5 detik, baru lepaskan, lalu baru pilih OK.
Nah, jika kita sudah melakukan hal-hal tersebut, ada mungkin yang tadinya mungkin kita akan membuka prosesnya lumayan lambat, maka ketika kita contohkan buka browser ya, di sini kita buka Chrome, nanti kita klik di sini, nanti maka prosesnya akan sangat cepat sekali ya. Oke, ini sudah langsung terbuka ya. Kemudian kita coba buka Mozilla ya, seperti ini Firefox ya. Nah, ini pun lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Baik, langkah ketujuh yang teman-teman bisa lakukan adalah sebagai berikut, yaitu sering-seringlah mengupdate Windows Anda. Ya, mungkin ketika kita mengupdate Windows kita, tentunya ada konsekuensinya. Yang pertama, pasti kapasitas filenya akan bertambah. Namun di sisi lain, sisi baiknya adalah performa dari Windows-nya akan meningkat, karena setiap update yang dilakukan tentunya akan memiliki fitur-fitur untuk meningkatkan performa dari Windows-nya tersebut. Oke, jadi ada plus minusnya ya. Jadi cara bagaimana melakukan update ya, di sini teman-teman tekan aja di sini, klik kanan atau klik kanan pada desktop teman-teman, kemudian klik personalize ya. Ini saya gunakan di Windows 11 ya. Nanti teman-teman bisa cek juga. Nah, di sini kita pilih, di sini ada Windows Update. Nah, teman-teman bisa cek dan bisa lakukan proses update secara berkala ya di sini. Kemudian download, nanti kemudian dilakukan update. Ini jadi cara ini juga bisa membantu untuk meningkatkan performa dari komputer teman-teman semua. Baik, yang kemudian langkah ke-8 yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman tadi klik kanan, kemudian personalize ya, tadi personal, pilih yang namanya themes ya. Di sini ada themes ya, di personalization ada themes. Teman-teman, di sini bukan themes tapi di color ya, dipilih di color di sini. Nah, teman-teman bisa meng-off-kan transparency effect ya di sini. Nah, ini juga bisa membantu untuk meningkatkan salah satu performa dari komputer teman-teman semua. Oke, kalau kita pilih close ini, nah itu adalah beberapa hal yang teman-teman bisa dilakukan, 8 triks ya yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan performa dari komputer teman-teman. Baik, demikian 8 trik yang teman-teman bisa gunakan untuk meningkatkan performa dari komputer kita agar lebih cepat dan tidak lemot ya. Tentunya hal lain yang bisa kita lakukan adalah untuk meningkatkan performa dari komputer kita atau laptop kita adalah dengan mengupgrade hardware-nya. Misalnya bagi teman-teman yang masih menggunakan hard disk biasa, bisa teman-teman ganti dengan SSD ya. Kemudian selain itu juga bisa menambah RAM dari laptop ataupun komputer kita. Itu juga menjadi baik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyukai video ini. Silahkan tekan tombol like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe untuk mendapatkan notifikasi update-update tutorial menarik lainnya. Baik, kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.